Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Bahasa Indonesia kelas 12 Kurikulum Merdeka bersama saya Bu Ii. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Setelah kita bertafakur dengan ayat suci Al-Quran, kita akan sampai kepada materi mencermati informasi tentang tokoh. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut: menemukan, mengidentifikasi, dan memilah satu atau lebih informasi menggunakan strategi yang sesuai. Pengertian informasi. Yang pertama, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Selanjutnya, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau di masa mendatang. Apa sajakah fungsi informasi itu? Yang pertama, menjadi sumber pengetahuan baru. Yang kedua, menghapus ketidakpastian. Selanjutnya, sebagai media hiburan. Yang keempat, sebagai sumber berita. Yang kelima, untuk sosialisasi kebijakan. Kemudian, yang keenam, untuk memengaruhi halayak. Dan yang ketujuh adalah untuk menyatukan pendapat. Jenis-jenis informasi. Yang pertama adalah informasi berdasarkan sifat. Informasi berdasarkan sifat meliputi A. Informasi faktual, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. B. Opini atau konsep, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang tentang suatu hal. C. Informasi deskripsi, yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai sesuatu hal. Yang kedua, informasi berdasarkan kegunaan. Jenis informasi berdasarkan kegunaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu informasi yang menambah pengetahuan, yaitu informasi yang isinya mampu menambah pengetahuan baru. B. Informasi berdasarkan penyajian, yaitu informasi yang disampaikan dalam beberapa bentuk, seperti artikel, gambar, audio, dan video. 3. Informasi berdasarkan bidang kehidupan, dapat dikategorikan menjadi informasi bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa dapat dibagi menjadi dua, yakni informasi dalam negeri dan informasi luar negeri. Informasi dalam konteks sistem informasi akan menjadi bernilai semakin formal dan ideal apabila didasarkan pada 10 sifat berikut ini. Accessibility. Sifat ini menunjukkan mudah dan cepatnya diperoleh keluaran informasi. Comprehensiveness. Sifat ini menunjukkan lengkapnya isi informasi.
Hal ini tidak berarti hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai output informasinya. Accuracy berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan pengeluaran informasi. Preciousness, sifat ini menunjukkan seberapa jauh keluaran informasi berhubungan dengan permintaan para pemakai. Isi informasi harus berhubungan dengan masalah. Timeliness berhubungan dengan waktu yang dilalui dan yang lebih pendek pada saat diperolehnya informasi. Clarity, atribut ini menunjukkan tingkat keluaran informasi dan bebas dari istilah-istilah yang tidak dipahami. Flexibility, sifat ini berhubungan dengan dapat disesuaikannya keluaran informasi. Selanjutnya, verifiability. Atribut ini menunjukkan kemampuan beberapa pengguna informasi untuk menguji keluaran informasi dan sampai pada kesimpulan yang sama. Freedom from bias. Sifat ini berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi guna mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Quantifiable. Sifat ini menunjukkan hakikat informasi yang dihasilkan pada sistem informasi formal. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Sebelum kita akhiri, baiknya kita simak hadis Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berakhlak baik, maka dia lebih utama daripada yang berpuasa dan beribadah di malam hari, tetapi dia tidak berakhlak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.